Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurilahia dari Universitas Muhammadiyah Bandung, program studi psikologi semester 3. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas UAS dari mata kuliah psikologi agama yang diberikan oleh Ibu Dr. Irianti Usman, MA. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan penelitian religiusitas. Nah, menurut Glock dan Stark, ada 5 aspek atau dimensi dari religiusitas. Yang pertama ada religious belief atau dimensi keyakinan. Dimensi ini adalah sejauh mana seseorang menerima hal-hal yang dogmatik dalam agamanya. Contohnya saja, dalam agama Islam, dimensi ini tercangkup dalam rukun iman yang terdiri dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Nah, yang kedua ada religious praktik atau the ritual dimension. Dimensi ini yaitu tingkatan sejauh mana seseorang mengerjakan kewajiban-kewajiban ritual dalam agamanya. Contohnya saja dalam agama Islam, dimensi ini dikenal dengan rukun Islam. Rukun Islam ini terdiri dari mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat, membayar zakat, melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, dan menjalankan ibadah haji bagi yang mampu. Yang ketiga ada religious feeling atau dimensi pengalaman dan penghayatan beragama. Dimensi ini yaitu perasaan atau pengalaman keagamaan yang pernah dialami dan dirasakan. Misalnya merasa dekat dengan Tuhan, merasa selalu dilihat ketika berbuat dosa, dan selalu ditolong oleh Tuhan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, ada religious knowledge atau dimensi pengetahuan. Nah, dimensi ini yaitu mengukur seberapa jauh seseorang mengetahui tentang ajaran agamanya, terutama yang diajarkan dalam kitab-kitab mereka maupun yang lainnya. Contohnya di dalam agama Islam, dimensi ini termasuk dalam pengetahuan tentang ilmu fikih, ilmu tauhid, dan juga ilmu tasawuf. Nah, yang kelima ada religious effect. Dimensi ini yaitu yang mengukur sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran agamanya di dalam kehidupan sosialnya. Contoh dari dimensi ini yaitu seperti saling menolong, menjenguk orang yang sakit, bersedekah, dan lain-lain. Nah, dimensi ini juga sering disebut dengan dimensi amal. Berbeda dengan konsep Locke dan Stark, konsep religiusitas menurut William James terbagi menjadi 2 tipe. Yang pertama yaitu the healthy minded, dan yang kedua adalah the sick soul. Nah, orang yang memiliki the healthy mind ini secara kognitif memiliki kecenderungan melihat segala sesuatu di sekitarnya sebagai sesuatu yang baik dan selalu optimis melihat masa depan. Contohnya saja seperti jika dia menghadapi suatu permasalahan dalam kehidupannya, dia selalu melihat sisi positif dari masalah itu. Nah, orang yang memiliki keberagamaan healthy mind ini senantiasa merasa bahagia, dan dalam beragama, mereka senantiasa menerapkan prinsip kebersyukuran. Kebalikan dari the healthy mind, orang yang memiliki tipe beragama the sick soul atau jiwa yang sakit, secara kognitif mereka lebih mengembangkan sikap pesimis, yaitu selalu melihat sisi negatif dalam memandang segala sesuatu. Nah, akibatnya secara emosional, dia akan didominasi oleh rasa sedih, merasa penuh dosa, dan merasa stres dalam kehidupannya. Selain konsep menurut Locke dan Stark serta William James, ada konsep orientasi religius menurut Gordon Allport. Nah, Allport dan Ross menggunakan teori motivasi untuk menggolongkan orientasi religius menjadi 2 macam, yaitu ada orientasi religius intrinsik dan juga orientasi religius ekstrinsik. Ada beberapa aspek yang membedakan antara orang yang memiliki orientasi religius intrinsik dan orientasi ekstrinsik. Antara lain yang pertama yaitu ada aspek personal dan institusional. Orang yang memiliki kecenderungan orientasi religius intrinsik meyakini secara mendalam dan personal nilai-nilai ajaran agama sebagai hal yang vital dan berusaha menghayati agama dalam kehidupan sehari-hari secara pribadi. Mereka akan menganggap agama sebagai bagian dari kehidupan internal individu dan menjadikan agama sebagai tujuan hidup. Dan kedua, ada aspek unselfish dan selfish.
Orang yang memiliki orientasi intrinsik cenderung tidak bersifat egoistik atau unselfish. Artinya, dalam menjalankan agama, mereka tidak dimotivasi oleh kepentingan pribadi secara murni karena dia menjalankan perintah agama. Sementara itu, orang yang memiliki kecenderungan ekstrinsik cenderung egoistik atau selfish. Seluruh pelakuannya berpusat pada diri sendiri, yaitu untuk memuaskan diri sendiri dan untuk kepentingan pribadinya. Yang ketiga, ada terintegrasi dan terpisah dengan keseluruhan kehidupannya. Bagi orang yang memiliki orientasi religius intrinsik, agama dapat terintegrasi secara utuh dengan seluruh aspek kehidupan. Mereka berusaha untuk menginternalisasikan ajaran agamanya secara penuh. Artinya, ketika mereka menjalankan aktivitas sosial, ekonomi, atau politik, maka semuanya dilandasi oleh agama. Nah, orang yang memiliki orientasi religius intrinsik memposisikan agama di bagian perifer dalam kehidupannya. Agama bagi mereka merupakan masalah yang ada di luar pribadinya dan tidak menyatu dengan kehidupannya. Selanjutnya, ada penghayatan total dan penghayatan dangkal. Orang dengan orientasi religius intrinsik akan menerima keyakinan agamanya secara sungguh-sungguh dan totalitas tanpa syarat. Dalam melaksanakan ritual agama, orang yang berorientasi intrinsik akan menghayati sepenuh hati, sehingga mereka akan merasakan nikmatnya dalam menjalankan ibadah agama, betapapun beratnya. Nah, pada orang dengan orientasi ekstrinsik, hanya menghayati keyakinan agama secara dangkal dan tidak menghayati secara penuh. Dalam menjalankan ritual ibadahnya, mereka tidak menghayati secara dalam. Lalu yang selanjutnya ada pokok dan instrumental. Orang dengan orientasi religius intrinsik menjadikan agama sebagai tujuan akhir. Nilai-nilai agama betul-betul diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari yang didorong oleh motif keagamaan tanpa terselip motif-motif lain seperti motif pribadi, ekonomi, dan sosial. Nah, sebaliknya, orang dengan orientasi religius ekstrinsik menggunakan agama untuk mendapatkan keuntungan pribadi, status, atau kedudukan sosial. Agama tidak ditempatkan pada posisi yang seharusnya, melainkan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan lain. Nah, yang selanjutnya ada asosiasional dan komunal. Orang yang memiliki orientasi religius intrinsik memiliki keterlibatan dalam kehidupan beragama yang sangat dalam untuk mencari nilai-nilai transendental yang tinggi. Mereka berafiliasi dalam suatu kelompok beragama demi mencapai kehidupan yang penuh makna. Nah, sementara itu, orang yang memiliki religius intrinsik berafiliasi dengan suatu kelompok agama sebagai usaha untuk memperluas jaringan sosialnya dan untuk memperkuat status sosial mereka di masyarakat. Yang terakhir ada dinamis dan statis. Nah, orang yang memiliki orientasi religius intrinsik selalu berusaha menjaga perkembangan iman mereka agar jangan sampai menurun, sehingga mereka akan terus-menerus memperdalam ajaran agama yang dianutnya melalui keikutsertaan pada kelompok kajian atau membaca buku-buku agama. Nah, orang yang beragama ekstrinsik tidak begitu memperdulikan perkembangan keimanannya. Mereka beragama hanya puas dengan menjalankan ibadah seperti apa yang diterima dari lingkungan dan orang tuanya saja. Nah, selain dari 3 konsep tadi, masih ada satu konsep terakhir dalam materi ini, yaitu konsep religiusitas lain. Konsep religiusitas lain terbagi menjadi beberapa konsep lagi. Yang pertama, menurut Allen dan Spilka, religiusitas lain terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada committed religion. Nah, dalam keberagamaan ini, orang menggunakan perspektif abstrak dan filosofis. Ide-ide dan pemahaman agamanya mempunyai makna yang jelas dan mengkaitkan agama dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, ada consensual religion. Orang dengan tipe keberagaman ini berusaha menyederhanakan agama secara kognitif saja dan pemahamannya tidak terdiferensiasi dengan baik. Dan konsep yang kedua yaitu konsep religiusitas Erich Fromm. Erich Fromm mengemukakan ada 2 model keberagamaan, yaitu yang pertama ada authoritarian religion. Ini adalah keberagamaan yang bersifat otoriter yang memiliki ciri-ciri antara lain seperti orang selalu merasa dikontrol oleh kekuasaan tertinggi, selalu menekankan ketundukan dan kepatuhan terhadap ajaran agama, lebih banyak merasa berdosa sebagai balasan dan ketidakpatuhan. Yang kedua adalah humanistic religion. Humanistic religion yaitu keberagamaan yang bersifat humanistik. Ciri-cirinya yaitu berpusat pada diri manusia dan kekuatannya. Nah, tipe keberagamaan ini memandang Tuhan sebagai simbol dari kekuatan manusia, dalam arti bahwa manusia harus memiliki sifat-sifat seperti Tuhan.
Konsep yang selanjutnya yaitu konsep religiusitas menurut Richard Cehaleski. Nah, beliau membagi konsep ini menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu doktrinal ortodoksi. Doktrinal ortodoksi yaitu religiusitas yang menekankan pada pemahaman dan pelaksanaan doktrin-doktrin agama yang tertulis. Dan yang kedua yaitu devosionalisme. Devosionalisme yaitu keberagamaan yang menekankan pada pentingnya hubungan dengan antara manusia dengan Tuhan yang bersifat pribadi. Nah, konsep religiusitas yang terakhir adalah konsep religiusitas menurut Walter Hauster. Beliau membagi konsep ini menjadi 3 bentuk. Yang pertama yaitu primary religion behavior. Primary religion behavior yaitu perilaku beragama yang didasari oleh pengalaman batin yang otentik atau pengalaman langsung tentang Tuhan. Di sini, individu berusaha mengharmonisasikan antara hidupnya dengan Tuhan. Yang kedua yaitu secondary religion behavior, yaitu perilaku beragama yang kemungkinan mempunyai sumber pengalaman primer tetapi menekankan rutinitas dan pelaksanaan kewajiban agama dengan penghayatan yang kurang utuh. Dan yang terakhir yaitu tertiary religion behavior, yaitu perilaku beragama yang sangat menekankan rutinitas dan ritualistik semata tanpa adanya penghayatan secara pribadi. Di sini, orang lebih banyak berorientasi pada otoritas orang lain maupun lembaga agama. Akhirnya kita sudah selesai membahas materi tentang konsep dan penelitian religiusitas. Terima kasih kepada audiens yang telah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.